Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Senggula dengan NIM 23156201030. Jadi hari ini saya ingin melakukan presentasi untuk final sistem digital yaitu melakukan presentasi untuk materi gerbang logika, terus konversi bilangan, multiplexer, dan flip-flop. Jadi sekarang saya akan menjelaskan awal untuk gerbang logika. Jadi gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua angka yaitu satu dan 0. Jadi seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan juga 0. Logic gates ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Lalu di sini ada tabel kebenaran untuk gerbang logika. Di sini saya memiliki 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama adalah AND, OR, SOR, NAND, NOR, SNOR, dan NOT. Jadi yang awal adalah AND. N adalah gerbang logika yang dimana akan memiliki nilai output true jika semua inputnya bernilai 1. Contohnya di sini, kalau misalnya ini input A ini yang di atas ya, yang di sini inputnya, terus B yang di bawah ini ya. Kalau contohnya jika nilai input A-nya bernilai 0, terus input B-nya bernilai 1, maka keluarannya atau outputnya akan bernilai false atau 0. Tapi, jika inputnya A adalah 1, terus input B adalah 1, maka nilai outputnya akan bernilai true atau 1. Lalu, OR. Jadi, jadi gerbang logika OR ini adalah gerbang logika yang dimana bisa mendapatkan nilai true jika salah satunya inputnya bernilai 1. Bisa mendapatkan nilai true kalau nilai inputnya salah satunya memiliki nilai 1. Contohnya, di input A itu adalah bernilai 1. Terus di input B bernilai 0, itu keluarannya akan menghasilkan nilai true. Nah, tapi jika misalnya nilai A itu bernilai 0, terus nilai B-nya 0, itu nilai outputnya akan bernilai false atau 0. Bisa juga jika nilai inputnya nilai inputnya 1 dan 1, maka outputnya itu akan menghasilkan nilai true. Lalu gerbang logika ketiga yaitu adalah gerbang logika SOR ya, yang ini SOR. Jadi gerbang logika SOR ini adalah gerbang logika yang mirip dengan gerbang logika OR, tapi ketika nilai inputnya sama 1 dan 1 akan menghasilkan nilai keluaran yaitu nilai false. Contohnya di sini kalau misalnya nilai ya inputnya adalah 1 dan 0, maka outputnya itu adalah akan keluar true. Tapi kalau misalnya dia inputnya 1 dan 1, maka akan menghasilkan outputnya adalah false. Berbeda tadi dengan OR yang jika inputnya 1 dan 1 akan menghasilkan true. Ya, seperti itu untuk OR dan SOR. Jadi ada juga gerbang logika NAND. NAND ini mirip dengan gerbang logika AND yang pertama. Jadi kalau NAND ini adalah gerbang logika yang dimana keluarannya akan menjadi false ketika ketika nilai inputnya itu adalah satu keduanya.
inputnya itu contohnya nilai inputnya A1 terus nilai inputnya B juga 1, maka hasilnya akan menjadi nilai false. Jadi kalau misalnya dia inputnya contohnya di A-nya itu adalah 1, terus di B-nya itu adalah 0, maka hasilnya akan outputnya adalah true. Seperti itu. Lalu ada juga tabel kebenaran untuk nilai untuk gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini adalah gerbang logika yang dimana jika nilai inputnya, jika tidak dimasukkan nilai input apa-apa atau false, maka hasil outputnya itu akan menjadi true atau false. Jadi kalau tidak diapa-apakan itu akan nilainya jadi true. Tapi jika kita memasukkan nilai, contohnya di nilai A atau nilai di B, itu hasilnya akan menjadi null atau false. Seperti itu. Contohnya kayak misalnya kalau inputnya itu adalah 0 dan 0, itu outputnya itu akan output keluaran di sini akan menjadi 1. Tapi kalau misalnya kalian masukkan salah satunya saja sini 1, dinilai A itu 1 atau nilai B 1, atau bahkan keduanya atau 1 dan 1, itu hasilnya itu akan menjadi 0 di sini. Seperti itu. Lalu ada juga SNOR. Jadi kalau SNOR itu gerbang logika yang kalau misalnya nilai inputnya sama, maka akan menghasilkan nilai output yang true. Oke, sebagai contoh misalnya kalau outputnya nilai inputnya itu adalah 1 dan 0 atau 0 dan 1, itu malah akan menghasilkan nilai output yang false atau 0. Tapi kalau misalnya nilai 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 inputnya itu sama 0 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka akan menghasilkan nilai outputnya yang true atau 1. Lalu ada juga gerbang logika yang terakhir, yaitu gerbang logika not ini gerbang logika terbalik ya. Misalnya inputnya itu 0, maka outputnya itu akan menghasilkan 1. Kebalikannya juga jika misalnya inputnya 1 akan menghasilkan 0. Makanya ini seperti reverse ya, kebalikan begitu. Oke, setelah kita mengetahui 7 gerbang logika dasar, kita akan mempelajari lagi apa fungsi dari gerbang logika sebenarnya. Jadi fungsinya itu di sini saya masukkan ada 5 fungsi. Yang pertama itu melakukan operasi logika dasar. Operasi seperti AND, OR, dan NOT digunakan dalam pengolahan data biner. Jadi pengolahan data dengan berbasis 2 angka. Lalu ada perhitungan aritmatika. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan biner didasarkan pada kombinasi gerbang logika. Ini kombinasi ini nanti bisa untuk flip-flop ya, ini flip-flop. Terus ada lagi membentuk sirkuit digital. Gerbang logika adalah dasar untuk membangun prosesor, memori, dan sistem elektronik lainnya. Jadi kalau gerbang logika ini jadi dasar untuk membangun prosesor. Kalau kita tahu sendiri itu kalau di HP itu ada yang namanya prosesor sama memori ya. CPU, prosesor. Lalu ada juga pengolahan sinyal digital. Sirkuit ini memproses sinyal untuk menyaring, memperkuat, atau memodulasi informasi. Lalu bisa juga sebagai penyimpanan data atau memori. Membentuk komponen memori seperti register dan flip-flop untuk menyimpan data digital. Oke, itu tadi fungsi-fungsinya ya. Lalu kita akan masuk di materi kedua, yaitu konversi bilangan. Oke, untuk konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan dari satu bentuk ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai sama. Ini akan digunakan dalam sistem bilangan komputer. Nantinya, sistem bilangan komputer inilah yang sering dipergunakan dalam coding atau memprogram. Oke,
Kita tahu tadi untuk konversi bilangan ya. Jadi di sini ada 4 jenis bilangan, yang akan kita lakukan konversi. Yang pertama itu desimal adalah bilangan yang paling sering manusia gunakan ya, atau kita gunakan sehari-hari ya. Itu terdiri dari 10 angka yang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu biner yang terdiri dari berbasis dua angka, yaitu 0 dan 1. Lalu juga ada oktal. Oktal itu terdiri dari 8 angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga ada yang terakhir yaitu heksadesimal. Itu berbasis 16. Heksa yang berarti 6, lalu desimal yang berarti 10. Nah, sini ada yang menarik dari heksadesimal. Heksadesimal menggunakan huruf setelah 9. Jadi heksadesimal itu terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Jadi itu cara bacaannya itu seperti ini. Untuk awalan ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 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 untuk anunya ya, angkanya. Terus itu A-nya itu bisa dibaca juga, bisa dibaca menjadi angka yaitu 10. A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, dan F untuk 15. Oke, setelah kita mengetahui tentang bilangan-bilangan yang akan dikonversi, kita akan melakukan konversi untuk desimal ke biner. Jadi, cara konversi bilangannya untuk desimal ke biner itu adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan biner dibagi 2. Karena biner itu bilangan berbasis 2, jadi kita akan melakukan pembagian 2. Jadi kan dibagi 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, kita tulis dengan angka 1. Kalau misalnya tidak ada, kita akan tulis dengan angka 0. Oke, sebagai contohnya di sini, yang pertama adalah kita akan mengkonversi desimal 20. Nah, begini caranya. Kita akan pertama kita ambil kalkulator dulu ya. Kita ambil kalkulator dulu. Ya, memudahkan perhitungan sebentar. Oke, oke, oke. Nah, kita akan melakukan konversi untuk 20. Nah, 20 bagi 2 kan hasilnya 10. Karena sudah tidak memiliki sisa, kita akan tulis di sampingnya adalah 0. Nah, pas kita sudah dapat 10, ini 10-nya kita taruh di bawah untuk nanti kita bagi lagi 2. Setelah kita sudah dapatkan dari sisanya itu ternyata 0, kita melakukan pembagian lagi. 10 bagi 2, hasilnya 5. 5, lalu tidak memiliki sisa, kita tulis 0. Lalu 5 yang kita taruh lagi di bawah, terus kita melakukan pembagian 2. 5 bagi 2 itu hasilnya 2,5. Karena memiliki sisa, memiliki koma di belakangnya sisa, jadi kita tulis 2 saja, terus sisanya kita tulis 1. Lalu setelah itu kita melakukan lagi pembagian 2 bagi 2, yang akan hasilnya 1 dan tidak memiliki sisa. Terus kita lakukan pembagian. Lagi di bawahnya itu 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Karena memiliki sisa, kita tulis 0-nya, lalu kita tulis sisa 1. Kita tidak perlu menulis lagi 5-nya di belakangnya, langsung tulis saja 1 karena sesuai dengan apa tadi cara konversinya. Jika bilangan jika ada sisa hasil bagi, ditulis angka 1 di sini ya. Jika ada sisa hasil bagi ditulis dengan angka 1. Oke. Jadi setelah itu setelah kita mendapatkan hasilnya, cara mengambilnya itu adalah dengan mengambil angka paling bawah dulu. Jadi angka binarnya itu adalah 1, 0, 1, 0, 0. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Angka desimal dari 20 untuk konversi ke biner itu adalah
10100. Oke. Lalu ada lagi untuk contoh kedua yaitu pembagi apa? Desimal 25. Sama seperti tadi kita akan melakukan pembagian 2 untuk mendapatkan hasil binernya. 25 dibagi 2 itu hasilnya 25 dibagi 2 itu akan hasilnya adalah 12,5. Karena memiliki sisa di belakang ini koma 5, kita tulis 12 dulu di sini, terus kita tulis sisa 1. Oke, 12-nya itu kita taruh lagi di bawah, bagi 2. 12 bagi 2 itu hasilnya 6, tidak memiliki sisa. Jadi kita tulis 0 di sini. Nah, situ kita lanjutkan lagi, 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Terus kita ambil lagi 3-nya, 3 bagi 2 sama dengan 1, yang berarti itu adalah 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Kita tulis lagi seperti tadi itu. Seperti tadi ini yang 12, kita tulis satunya di sini. Terus kita tidak perlu tulis lagi 5-nya, karena ini kan ditulis sebagai sisa 1. Nah, sama n ini 1 bagi 2 sama dengan 0, yang sama dengan 0. Sebenarnya itu hasilnya itu 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Ya, begitu. Tulis 0-nya, lalu kita tulis sisa 1 di sampingnya. Oke, sekarang kita sudah dapat hasil dari hasil dari desimal 25, yaitu adalah ambil dari bawah ya, untuk mengambil binernya. Untuk menulis binernya 11001. Jadi desimal 25 jika dikonversi ke biner akan menghasilkan biner 11001. Oke, paham. Sekarang kita lanjut di oktal. Jadi cara konversinya itu adalah bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal. Jadi oktal itu dibagi 8. Karena tadi yang saya jelaskan tadi yang di awal tadi sini tadi oktal kan itu apa ya? Bilangan berbasis 8 karena ini jumlah dari angka oktal itu ada 8 ya. 0,01234567. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini oktal ini angka berbasis 8. Oke, kita lanjut tadi. Dibagi 8 sampai habis. Lalu, jika ada sisa hasil bagi, akan ditulis. Jadi berbeda. Kalau tadi biner itu apapun apapun hasil hasil baginya itu kita tulis dengan angka sisa 1. Kalau ini tidak, kita bisa menulis sesuai dengan angka sisanya. Jika tidak ada sisa bagi, kita tulis dengan angka 0. Oke, kita mulai contoh pertama. Di sini ada angka desimal 385. Ambil kalkulatornya, tapi. Maaf, sorry, kita ambil kalkulator dulu. Oke. Oke. Jadi 385 dibagi 8 karena itu bilang 18 jadi kita bagi 8 ya. Itu hasilnya adalah 48 dibagi 1. Ingat ya, yang diambil itu jangan semua yang di belakang ini. Bahkan di depan saja. 48 dibagi 48,1, sorry. Jadi hasilnya itu 48 kita tulis di sini. Lalu sisa yang ini yang koma tadi 1 kita tulis di sini. Ini sisa 1. Nah, setelah mendapatkan hasil 48, kita turunkan lagi ke sini. 48 dibagi 8. 48 dibagi 8. 48 dibagi 8 itu hasilnya 6. Karena tidak memiliki sisa, tidak ada koma di belakangnya.
itu kita tulis sisa nol saja. Nol. Nah, berbeda dengan berbeda dengan apa ya? Jadi biar tadi kalau hasilnya yang paling terakhir kita tulis di bawah bilangan sisa tadi. Jadi ini namanya kita taruh ke sini di berjajar dengan hasil sisa tadi. Oke. Tapi sama dengan biner kita baca dari bawah. Ambil dari bawah. Jadi kalau hasil dari desimal 385 itu adalah 601. Jadi ini sudah hasilnya ya, 601, 601. Nilai oktal. Lanjut ke contoh kedua, itu kita memiliki angka desimal, bilangan desimal 537. Kita bagi dengan 8, itu menghasilkan, sorry sebentar, biar memudahkan, kita menggunakan kalkulator, bagi 8, itu menghasilkan 67,125. Sini kita ambil angka koma yang pertama ini aja. Jadi 67 kita tulis di sini, ya. Sisanya kita tulis di sini satu, sisa satu tadi ini. Oke. 67-nya kita tarik lagi ke bawah untuk dibagi 8. Karena di sini kita kan mencari sampai habis. 67 bagi 8 itu menyisakan 3. Tunggu ya. 67 bagi 8. Itu hasilnya 8,3. Seperti saya katakan tadi, berbeda sama biner tadi. Kalau biner kan apapun hasil belakangnya di sini akan tetap ditulis sisa satu. Sementara kalau oktal itu, kalau sudah dapat hasil komanya, yang sisanya itu tetap akan ditulis dengan angka apa yang sesuai di situ. Oke, bisa dapat ya, 8 sisa 3. Terus 8 dibagi 8 hasil sama dengan 1, tidak bersisa ya. Atau sisa 0. Nah, satunya lagi tuh sama seperti 6 tadi, kita tarik tarik ke sini. Tarik di bilangan sisa yang berjejer seperti ini. Lalu kita ambil dari bawah. Berarti oktalnya itu adalah 1031. Berarti angka desimal 537, kalau dikonversi ke oktal itu berarti 1031. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita mengetahui oktal, kita lanjut lagi ke heksadesimal. Oke, heksadesimal. Hek- Tadi kan heksa itu artinya, kalau diartikan itu, heksa itu 6, terus desimal itu 10. Cara konversinya itu bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu kan basisnya basis 16 kan, jadi dibagi 16 juga sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, ditulis jika ada sisa hasil bagi, ditulis. Jika tidak sisa bagi, tulis 0. Oke. Sini agak berbeda dengan oktal cara pembagiannya. Oke, di sini kita sudah memiliki angka desimal 45. Kita mencoba untuk bagaimana caranya untuk mengkonvert ke heksadesimal. Jadi cara baginya itu 16 ya. 45 dibagi 16. Sebentar kalkulatornya. 45 dibagi 16 menghasilkan 2. Jadi cara cara pembagian itu seperti ini. Bentar, 45 dibagi 16 sama dengan 2. Nah, sini agak berbeda caranya. Jadi kalau karena dapatnya 2 dan masih kurang untuk mendapatkan nilai 45, kita melakukan perkalian lagi. Jadi ini duanya lagi kita kali ke 16.
6 16 dikali 2 sama dengan 32. Lalu kita kurang lagi 32-nya tadi itu ke 45 dikurang 3 2 akan menghasilkan 13. Jadi ini sisanya 13 ya. Nah, karena setelah dapat 2 2 dibagi 16 itu hasilnya 0 ya. Bisa 0. Cara untuk penulisan heksadesimal tadi yang kayak saya jelaskan tadi awal, karena heksadesimal itu terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Jadi dia itu seperti ini. Sebentar. Kan tadi di sini 9, saya jelaskan tadi 9 9 angkanya itu 0 sampai 9, terus A-nya ini adalah angka 10. B 12, angka 10, B 11, C 12, dan D 13. Berarti di sini angka 13 itu bisa dijadikan D, yang berarti hasilnya itu adalah angka desimal dari 45 jika dikonvert ke heksadesimal itu adalah 2D. Oke, sekarang kita lanjut di materi ketiga itu multiplexer. Jadi multiplexer atau MUX adalah perangkat yang memilih sinyal input dan menggabungkannya menjadi satu sinyal output. Multiplexer juga dikenal sebagai rangkaian logika yang menyeleksi data input digital. Oke, sebelum kita mengetahui cara logika multiplexer, kita cek dulu apa itu fungsinya dan apa multiplexer digunakan dalam berbagai bidang apa saja. Jadi fungsi dari multiplexer itu memilih data dari sumber tertentu seperti chip, memori, atau perangkat keras. Menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu serat, meningkatkan jumlah data yang dapat dikirim melalui jaringan, memfasilitasi komunikasi analog dan digital. Multiplexer digunakan dalam berbagai bidang, seperti telekomunikasi, seperti radio, televisi, dan telepon, jaringan komputer, terus bisa juga untuk pemrosesan dan transmisi sinyal. Oke, sekarang di sini sudah ada multiplexer 4x1. Saya jelaskan sedikit tentang ini. Jadi 4x1 itu maksudnya 4 input. Jadi ini 4 ini input ya. Inputnya ini adalah yang ini. Yang di bawah ini. Input I0, I1, I2, I3. Nah, satunya ini adalah outputnya. Jadi outputnya ini yang Y. Cuman satu saja dia, Y. Terus di sini di bawahnya adalah sebagai garis seleksi. Seleksi itu bergunanya untuk melakukan seleksi pada input yang akan dipilih nantinya. Seperti itu. Setelah kita tahu itu, kita melihat di samping ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran kebenaran multiplexer. Jadi bisa memiliki 4 kombinasi ya. Jadi ini masih kombinasi 1, 2, 3, 4 ini ya. Baris kombinasi. Kenapa bisa mendapatkan 4 baris kombinasi? Ini caranya penghitungannya itu kita melihat dari input sama seleksinya. Kan inputnya ada 4, jadi kita menggunakan rumus 4 sama dengan 2. Sama dengan 2. 2N. N-nya itu seleksinya karena di sini N-nya 2-nya itu adalah biner. Jadi 4 itu adalah inputnya sama dengan 2. 2 itu dari biner karena ini kan multiplex menggunakan berbasis biner. 2 2 pangkat N. N-nya itu kita masukkan dengan S ini. S ini seleksi jadi 2 pangkat 2 yang menghasilkan 4. Jadi bisa menggunakan 4 kombinasi di sini. Oke. Tadi kalian bisa lihat dengan jelas ini cara pengerjaannya di garis kebenaran samping ini. Oke, kita lanjut lagi.
Multiplexer ini kalau dijadikan sebagai gerbang logika ya, seperti ini, ya sama dengan I0 S0 S1 ditambah I1 S0 S1 ditambah I2 S0 S1 terus ditambah lagi I3 S0 S1. Seperti ini modelnya. Lalu kita lanjut lagi di materi flip-flop. Jadi flip-flop adalah rangkaian elektronika yang dapat menyimpan informasi dalam dua kondisi stabil. Flip-flop merupakan aplikasi dari gerbang logika multi vibrator disable. Oke, di sini saya memiliki flip-flop SR itu adalah set reset, S-nya itu set dan R-nya itu reset. Kalau tidak salah ya. Jadi di sini ada juga apa ya namanya? Apa namanya ini? Tadi tabel kebenarannya. Samping sini kita ini menggunakan flip-flop SR ini menggunakan NaN ya, NaN. NaN menggunakan, coba saya lihat lagi, ini menggunakan NaN. Ya, NaN. Di tabel kebenarannya ini menggunakan gerbang logika NaN. Yang dimana gerbang logika NaN ini modelnya jika misalnya kalau apa? Jika misalnya ini inputnya memiliki keduanya nilai satu, maka itu outputnya akan menjadi false. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya ada 0 di salah satu nilai inputnya, berarti itu sudah pasti outputnya adalah satu. Ya, oke, kita kembali lagi tadi di circle flip. Oke, contohnya sini saya kasih dua contoh. Kalau misalnya S-nya satu, terus R-nya satu, cara kerjanya itu seperti begini. S sudah pasti karena contohnya saya sini 0, atas sini 0 ya. S-nya 0, terus R-nya adalah satu. Karena sudah pasti kalau kalau nilainya adalah tadi nannya kalau misalnya ada nilai 0, berarti sudah pasti nilai outputnya adalah satu. Nah, karena sini 0, jadi sudah pasti sini nilainya adalah satu. Nilai satu ini turun ke R, turun ke sini, turun R. Jadi satu, 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 satu. Itu sudah dapat tadi ya Q-nya tadi. Kita di sini. Oke, sudah dapat dari sini. Apa tadi sini sudah satu sih ya, satu. Satu turun sini, satu dan satu. Karena tadi sudah dibilang kalau misalnya memiliki, kalau sudah memiliki nilai yang nilai satu, inputnya keduanya memiliki nilai satu, maka itu outputnya sudah pasti menghasilkan nol atau false. Nilai false. Jadi sini satu dan satu menghasilkan nol. Nah, kita sudah dapat ya satu dan nol. Coba kalian karena sini tadi kan kan tadi sini nol, S-nya tadi nol. Terus karena sudah kita dapat tadi nilai sini nol, kita naikkan lagi ke atas di sini. Berarti sini nol, nol, satu. Berarti sudah cocok ya yang tadi. Jadi mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.